Pada event January 29th, 1st, 2026. Magnus Carlsen menghadapi Grandmaster Dimitrij Kollars dalam duel strategi yang menarik. Bermain dengan buah putih, Carlsen memilih Vienna Game untuk membawa permainan ke pertarungan posisi yang kompleks. Sejak awal, Carlsen membangun tekanan perlahan yang kemudian berkembang menjadi demonstrasi teknik catur kelas dunia. Mari kita lihat bagaimana jalannya pertandingan ini. E4. Menguasai pusat dan membuka jalur gajah serta menteri. E5. Hitam langsung menyeimbangkan kontrol pusat. NC3. Vienna Game. Tujuannya menekan petak D5, menjaga fleksibilitas strategi, menghindari teori Rilopes, Italian yang terlalu dalam. NF6. Mengembangkan kuda sekaligus menyerang pion E4. D3. Langkah fleksibel, tujuan menjaga pion E4, membuka diagonal gajah. C1. Menyiapkan permainan posisi, bukan taktis cepat. D5. Hitam mencoba membuka pusat lebih cepat. BG5. Pin kuda F6. Tujuan mengganggu pertahanan pusat hitam, menambah tekanan ke E5. BB4. Mengembangkan gajah sambil memberi tekanan ke kuda C3. X D5 membuka pusat dan memancing menteri keluar. D5 mengambil kembali pion, tapi menteri keluar terlalu cepat, berpotensi jadi target serangan. E2 mendukung C3 dan menghindari pin. E6, menteri mundur sambil menjaga pion E5. A3, mengusir gajah B4. A5, gajah tetap aktif di diagonal panjang. Anj3, manuver khas Vienna. Tujuan mendukung F5, E4, mengaktifkan kuda menuju petak agresif. NC6, pengembangan normal. E2, menyiapkan rokade. Kollars mengamankan raja.
Magnus pun ikut mengamankan Raja Putih. H6. Bertanya ke gajah G5. PD2, gajah mundur ke posisi fleksibel. ND4, kuda masuk ke petak aktif dan menekan C2. RI1, menekan pion E5 dan menyiapkan taktik di file E. E8, hitam mempertahankan E5. BF1, rerouting gajah menuju diagonal kuat. Ki G4, hitam mencoba tukar menteri. Q XG4, B XG4. Pertukaran menteri masuk permainan strategi murni. R AC1, menguasai file terbuka C. C6, mengontrol D5 dan menyiapkan NB6, ND5. NCE4, kuda menuju pusat dan menyerang J5. B X D2, hitam menukar gajah aktif putih. NXD2, mengembangkan kuda ke pusat. ND7, reposisi kuda menuju C5 atau E5. C3, mengusir kuda D4. NB5, kuda mencari jalur baru. NC4, kuda sangat aktif, menekan E5, mengontrol D6 dan B6. F6, hitam mempertahankan E5, tapi melemahkan struktur raja. NE4, kuda
mendominasi pusat. B. E6 mengaktifkan gajah dan menutup diagonal putih. N. A5 langkah posisi khas Carlsen. Tujuan menekan C6 mengincar B7. R. EB8 bertahan di sayap menteri. F4 break penting. Tujuan membuka pusat, melemahkan struktur pion hitam. E. XF4 hitam menerima tantangan. N. X. F6 kombinasi taktis. Tujuan merusak pertahanan Raja Hitam, mengaktifkan serangan. N. X. F6 hitam mengambil kuda putih. R. X. E6 putih menang tempo tambah aktivitas benteng meningkat. K. F8 Raja mencari keamanan. RC E1 menggandakan benteng di file E. NC7 mengusir benteng putih. R6 E5 menjaga tekanan pusat. NCD5 kuda bertahan sekaligus menyerang. D4 menguasai ruang dan membuka jalur gajah. N. E3 hitam mencoba counterplay. BD3 gajah aktif mengarah ke H7. J5 hitam menyerang sayap raja. G3 menstabilkan struktur. N. E. G4 kuda mencoba aktif.
R, E6, tekanan ke pion F6. F3, hitam mencoba serangan balik. RV1, bertahan sekaligus mengincar F3. F2, mengorbankan pion untuk aktivitas. R1000, F2, putih menang pion. KV7, raja hitam bergerak. RFE2, koordinasi benteng maksimal. Terjadi penukaran besar-besaran, masuk posisi endgame. NSB7, menang pion B7. ND8, memaksa raja bergerak. NXC6, menang pion lagi. B4, mengunci struktur dan membuka jalur pion bebas.
N, XE7. Putih, unggul, materi besar. B5. Membuat pion bebas berbahaya. B6. Pion semakin dekat promosi. NC8. Mengontrol petak promosi. B. E4. Mengontrol diagonal penting. B7. Pion tidak bisa dihentikan, hitam menyerah. Pertandingan ini kembali menegaskan mengapa Magnus Carlsen dianggap sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Tanpa serangan spektakuler yang terburu-buru, Carlsen menunjukkan bagaimana kesabaran, koordinasi buah, dan pemahaman posisi yang mendalam mampu menghancurkan pertahanan lawan secara perlahan. Dari tekanan kecil di mid game hingga teknik endgame yang sangat presisi, Carlsen berhasil mengubah keunggulan posisi menjadi kemenangan yang bersih dan meyakinkan. Partai ini bukan hanya kemenangan, tetapi juga pelajaran berharga tentang bagaimana mengontrol permainan dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di analisa pertandingan catur berikutnya.